Metode budgeting pertama, zero sum budget. Ini kita tidak pakai persen-persen seperti yang tadi dia bilang. Oke. Tetapi every rupiah itu udah ada assignmentnya, udah ada tugasnya. Itu namanya zero sum budgeting. Contoh, dari 5,7 nih, oke bayar kontrakan atau kos-kosan misalnya berapa? 1,5. Berarti kan sisanya masih ada 4, berapa? 2 ya? Iya, sedikit. 4,2. Oke, dari 4,2 aku pakai makan misalnya 500.000 per minggu. Berarti sebulannya 2 juta. Sisanya berarti 2,2. Oke, terus aku pakai lagi buat transport. Misal dari 2,2 aku ambil di sini kira 300.000 lah gitu ya. Berarti sisanya masih ada 1,9. Oke, dari 1,9 aku pakai misal buat jajan lah apa seneng-seneng atau aku mau shopping-shopping di apa platform e-commerce apa-apa gini gitu 500.000. Oke, 1,9 kurang 5 lagi. Tadi berapa? Jadi sisa 1,4. Nah, 1,4 ini aku pengen kamu 400.000-nya itu dipakai buat nabung dana darurat nih. Jadi kamu punya 1 juta kan sisa nih. Iya. Nah, 1 juta sisa ini yang memang nanti tiap orang ini akan beda-beda. Oke. Tapi itu gak ada persentasenya tuh. Cuman kalau kita pakai mental accounting itu udah lengkap. Livingnya dapat, playingnya dapat, savingnya juga dapat. Oke. Yang kedua itu adalah budgeting yang very simple, tetapi ini yang harusnya menjadi acuan, yaitu 50-30-20. Oke, itu sering kita dengar tuh 50-30. Benar, bedanya kalau di luar negeri 30-nya itu adalah wants-nya. Tapi kalau aku bilang di Indonesia nggak bisa. Di Indonesia itu harus savingnya yang 30%. Kenapa? Karena ya sayangnya kita kan memang kayak pendidikan, kesehatan tuh masih banyak yang harus kita provide sendiri kan Dika. Terus udah gitu juga untuk jaminan masa tua kan juga masih agak susah. Jadi kita jangan bandingin sama di luar negeri lah kira-kira gitu. Itu sebab 50%-nya living, 30%-nya saving, 20%-nya playing. Tapi gimana kamu mau ngebagi di dalam persentase itu? Ya terserah aja. Jadi gak bisa tuh bilang kayak 30% saving, dana daruratnya segini, dana buat ini segini, nggak usah. Ya pokoknya tergantung prioritas dia. Nah, kalau itu dia udah berhasil, dia bisa naik kelas nih. Kalau aku sebutnya itu detailed budgeting. Kalau di Zep Finance tuh kita bilangnya Zapfin. Kenapa? Karena itu dibaginya bener-bener banyak banget. Jadi ada yang buat kayak zakat, sedekah, sumbangan. Donasi. Terus ada juga yang terbagi buat dana darurat aja. Ada yang buat asuransi aja. Ada yang buat hidupnya. Kalau masih ada cicilan berarti dipakai di situ. Nah itu persentasenya tuh very detail. Jadi misal untuk saving anggaplah 30%. Nah dia udah ngebagi nih 5%-nya dana darurat. 10%-nya misalnya dana apalah pendidikan anak. 10%-nya lagi misalnya dana untuk pensiun. Terus sisanya itu mungkin dana buat dia have fun liburan dan lain-lain gitu loh. Jadi udah ada peruntukan yang very detail.